Kemudian kita ingin bertanya lagi, apakah ada opsi kelima? Ya, opsi kelima masih tentang bond gitu, tapi opsi kelima gitu. Nah, bisa aja kita beli seperti ini nih. Jadi bond yang pertama yang cuma 2 tahun ya. Jadi kita beli sebesar 49. Nah, oleh ini modalnya berapa nih? Berarti tinggal 49 dikalikan itu modalnya itu tadi berapa? Saya lupa tapi pokoknya totalnya itu jadi 46187,4 ya. Terus yang bond yang 4 tahun, bond yang expirednya 4 tahun, kita beli sebesar 52 ya. Beli 52 4-year bond. Ya. Oh, ini uang yang kita harus keluarkan yaitu sebesar 46201,48 ya. Nah, oleh karena itu uang yang harus kita keluarkan itu adalah sebesar 92.388,88. Nah, jadi lebih murah dibandingkan opsi 2 ataupun opsi 1 ya. Jelas dibanding opsi 1. Nah, untuk yang bond yang 2 tahun ini dalam 2 tahun kita pasti mendapatkan 49.000 karena kita punya 49 lembar gitu ya. Nah, dan ini kita harus investasikan selama setahun. Ya. Ya, tergantung I-nya gitu ya. Nah, untuk yang ini karena ini bondnya ini 4 tahun, dalam 3 tahun kita harus jual ya. Kita harus jual ya. Kita jualnya berapa tergantung I-nya juga. Nah, kita jualnya nggak tahu berapa tergantung I-nya. Karena dalam 4 tahun itu bond tersebut harganya menjadi si pemegang bond tersebut akan mendapatkan 52.000. Nah, ini lagi-lagi tergantung dari ini nih. Berarti yang ditanya itu adalah 52.000 dibagi 1 plus I. Nah, berarti dalam 3 tahun, ini bisa kita jumlahkan nih. Uang yang kita dapatkan itu adalah ditambah 52.000 1 plus I. Nah, ini uang yang kita dapatkan. Dan kalau I-nya adalah 1%, I-nya adalah 3%, kita akan mendapatkan uangnya itu berapa nih? Kita akan coba lihat satu-satu. Nah, di sini saya sudah tulis. Jadi ketika I-nya 1%, kita dapat 100.000, I-nya 3%, kita tetap dapat 100.000, I-nya 5%, kita tetap dapat 100.000. Jadi dengan kata lain, opsi kelima ini terimunisasi. Karena mau I-nya mau berapapun, kita pasti dapat 100.000. Di sini, di slide ini, saya sudah mensamarikan opsi kedua, opsi ketiga, opsi keempat, dan opsi kelima. Jadi di sini terlihat bahwa opsi kedua dan opsi kelima lah yang terimunisasi, sementara opsi ketiga dan keempat itu tidak, karena terpengaruh oleh perubahan yield rate. Nah, sebenarnya di sini kita mengabaikan risiko-risiko yang lain. Sebagai contoh, pada opsi ketiga dan opsi kelima, di mana kita membeli bond yang expirednya 2 tahun, di situ masih ada risiko ketika di akhir tahun kedua. Di akhir tahun kedua kan kita mendapatkan face value dari bondnya tersebut, berapapun itu, dan kemudian kita harus investasikan. Nah, di sini kita ada risiko sebenarnya, kita harus investasikan kemana. Gitu. Dan kemudian ketika kita membeli bond yang 4 tahun juga, di akhir tahun ketiga kan kita harus jual tuh. Di sini kita mengasumsikan bahwa ada yang beli, padahal belum tentu ada. Gitu. Nah, kemudian yang ada di dalam kurung ini tuh adalah gain-nya gitu. Jadi ini kan di sini kan kita belinya 94.000, kita dapat 100.000. Nah, perbedaannya itu adalah 5.000. Kemudian ketika kita beli 92.000, kita dapatkan 100.975, ini capital gain-nya itu adalah ini, 858627. Ya. Dan terlihat di sini bahwa untuk opsi 5 ini bagus karena semuanya itu mau yield rate-nya berapapun tetap 8.000, sekitar 8.000-an. Jadi ketika kita membeli bond ya, di mana expirednya itu tuh berada di antara itu di sebelum dan sesudah waktu di mana kita harus membayarkan uang kita ya, itu future liabilities nih. Nah, kita kan harus bayar di dalam 3 tahun kan kita harus bayar 100.000 ya. Nah, kita beli aset yang berada di either side itu. Jadi di sebelum dan di sesudah. Jadi di sini kita dapat berapa, di sesudah kita dapat berapa. Nah, ini bisa
maximize return investment kita dan juga bisa mengurangi resiko dari perubahan yield rate. Nah, tentunya ada pertanyaan, nah tahu dari mana kita harus membeli 49 bond yang expire-nya 2 tahun dengan 52 bond yang expire-nya 4 tahun. Nah, tahu dari mana? Nah, sebenarnya itu cara tahunya itu melalui itu pembahasan di bab sebelumnya, yaitu melalui duration. Nah, dengan menggunakan Macaulay duration, kita bisa hitung nih sebenarnya. Saya gambar dulu ya. Nah, kita kan beli 49 nih. Berarti di akhir tahun kedua itu kita akan mendapatkan 49.000 dan kemudian di akhir tahun keempat kita dapatkan 52.000. Karena harga per bondnya itu face value-nya itu 1.000. Semuanya itu 1.000. Nah, kita bisa hitung yang kita dapatkan itu Macaulay duration-nya itu berapa? Ya, 2 ya dikali 2-nya itu dari ini karena 2 tahun. Kemudian present value dari 49.000 itu adalah ini, 46187,4 ya, ditambah 4 present value dari 52.000-nya itu adalah ini, 46201,48. Nah, dibagi dengan present value dari kedua ini nih. Kedua ini kita sudah hitung tadi 92.388,88. Ini kita tinggal jumlahkan ini dan ini doang nih sebenarnya. Jadi dapat 92. Nah, ini dapatkan sekitar 3 purchase gitu. Jadi tahu dari mana kita beli 49 dan 52? Ya, kita cari pakai variabel supaya dapat ininya tuh 3 purchase dan ternyata dapatnya itu 49 dan 52. Nah, ketika kita membahas opsi 2, kita berkenalan dengan istilah yang dinamakan cash flow matching. Berarti kita itu mencari bond atau mencari sebuah investasi yang pembayarannya itu sama dengan liability yang harus kita bayarkan, itu cash flow matching. Nah, kalau di sini kita berkenalan dengan istilah duration matching, yaitu di mana kita mencari sebuah investasi yang durasinya itu sama dengan durasi dari future liability kita gitu. Future liability kita kan itu akan terjadi dalam 3 tahun. Nah, berarti kita mencari portfolio yang durasinya juga sama 3 tahun. Nah, dalam hal ini opsi kelima itu Macaulay duration-nya itu sama 3 tahun. Nah, kenapa kita pilih yang duration matching itu sama? Karena duration matching strategi ini bisa membuat sebuah portfolio yang terimunisasi. Nah, sekian dari subbab ini. Kita akan masuk ke subbab ke bab 6 habis ini.